Ambiar, semoga di tahun ini kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Selalu didekati dengan keberkahan. Amin. Semakin sehat, semakin bahagia, semakin sukses. Amin. Selamat berlibur, yang lagi berlibur jangan lupa. Oleh-olehnya. Oleh-oleh. Uangnya jangan dihambur-hamburkan. Iya. Karena setelah liburan itu anak sekolah masuk. Betul. Terus juga banyak yang harus dibayar, ini ono khusus semua segala. Cicilan mobil dia. Jadi ingatlah jangan terlalu Buat menghambur. biaya nikah. Ih, 2024 itu resolusi aku. Wuhu. Aku resolusinya 2024 ingin punya keluarga sakinah mawadah warohmah. Resolusi aku. Kamu resolusinya apa 2024? Ya Allah, jadikanlah aku yang bermanfaat buat orang-orang yang aku cintai. Amin. Dan tidak dimanfaatkan. Amin. Amin. Kalau kalian duo balon, Jangan kurang ajar ya. Iya. 2 balon. Bener sih. Ini bukan 2 balon lagi, sekarang udah ganti nama. apa? 2004 namanya 2 kembang goyang. Nah itu masih bagus Kan? Ya pokoknya resolusinya pokoknya sukses, sehat. Amin. Sehat itu nomor satu. Resolusinya 2024 punya anak dong. Ya nikah dulu, Iya. nikah dulu Nikah punya pasangan. Bintang tamu yuk. Yuk, bintang tamu yuk. Dia ngajakin aku nikah. Tuh kan, dia suka keceplosan. Sobat Ambiar, tapi ya kita bisa mengambil inspirasi banyak sekali Iya. dari keluarga yang satu ini. Keluarga yang semakin Ini berbahagia, pokoknya family sakinah, goals mawaddah warahmah. Betul. Family Goals di pagi-pagi Ambiar di awal tahun 2024 akan kita hadirkan. Ini dia keluarga Ari Untung, Fenita Ari dan juga ketiga buah hatinya. Halo. Selamat pagi, good morning. Apa kabar Mas Ari? baru ketemu. Sehat, sehat. Kali Mama. Halo. Adala, apa kabar? Gabi, halo Kayla. Let's go. Monggo. Iya, sayang. Silakan, Sobat Ambiar keluarga Ari Untung. Good morning, good morning. Selamat tahun baru 2024 ya. Iya, sama-sama. Semoga tahun ini bisa membawa berkah yang lebih banyak lagi. Amin, Dan amin. memberikan berkah lebih banyak pada orang-orang. Amin. Ini spesial banget karena satu keluarga full semua loh. Bener. Bayangin loh, dari airport langsung datang ke sini tadi ya. Benar. Dari airport ya. Terima kasih loh. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Waktunya datang ke sini. Lengkap satu keluarga full ya. Kita mau kasih lihat keharmonisan keluarga Ari Untung. Ini. Don't change a thing, you are amazing. Geger, geger, geger. Sobat Ambiar, siapa sih yang gak tahu sama salah satu family goals idaman para keluarga Gen Z, keluarga Ari Untung. Mereka terlihat sering liburan bersama dan jadi sorotan publik lantaran liburannya yang musim friendly loh. Mulai dari liburan di Yordania, Nggak pernah kebayang atau juga kita nggak pernah ngeprogramin untuk liburan di Jordan. sampai ke Jepang. Aduh, seru banget deh. Kira-kira gimana ya cerita kebersamaan keluarga Ari Untung? Yuk langsung aja tanyain di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Keluarga Ari Untung. Bagus banget itu tadi di mana itu? Liburan Di keliling Jordan dunia. ya kayaknya. Itu Jordan. Jordan. Itu bareng-bareng satu keluarga ya, Kak? Kecuali Mas Gavin ya? Beliau kan udah tinggal di luar. Iya, Di mana? Luar Jakarta. Jatinangor Oh, iya, ya. Sama Jatinangor juga. Tapi biasanya yang rencanain liburan tuh siapa sih? Siapa ya? Biasanya kalau itinerary sih aku biasanya. Terus kalau misalnya tempat-tempat ya kita rembukin bareng gitu. Jadi setiap kali misalnya mau liburan itu kan kalau dulu mah gampang ya. Kalau anak-anak kan tinggal ngikut aja gitu. Mau kemana ikut gitu. Kalau sekarang mereka sudah bisa bersuara kan. Sudah bisa berpendapat. Jadi kayak masa sih itu lagi gitu. Jadi ya udah akhirnya kita rembukin lah. Jadi kalau misalnya kayak liburan, yuk kita mau kemana dulu nih gitu. Ya udah masing-masing punya pendapat terus voting. Kalau memilih destinasi liburan, apakah selalu memilih negara atau tempat liburan yang Muslim friendly? Itu apakah salah satu syarat nggak sih buat keluarga Ari Untung? Gak juga sih ya, maksudnya kalau kita
terakhir kemarin ke Jepang ya, tapi nggak tanpa Mas Sabin ya, 2 bulan yang lalu ke Jepang ke sana. Tapi memang di sana, nah di situ kan jadi malah serunya itu ketika nyari halal food, terus nyari tempat sholat, itu kan jadi seru gitu ya, ibaratnya jadi, yuk kita cari punya map sendiri. Lagi ya. Aku pengen kesini, berarti nanti sholatnya di mana gitu. Jadi malah apa namanya ngerasain serunya nyari kayak apa dulu Amazing Race ya? Amazing Race, cari masjid di mana, makanan yang halal malah di seru mana. gitu. Mas Ari, pernah nggak Mas Ari misa gitu, maksudnya yang cowok-cowok gitu, Oh iya. yang cewek-cewek gitu, pernah gitu Itu nggak? biasanya kalau lagi anniversary biasanya. Oh, kenapa begitu? Kenapa? Anniversary apa? Biasanya kalau lagi anniversary itu, kalau misalnya lagi kita travelingnya pas anniversary, cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu nyariin kado buat Oh iya. Buat miminya. Kira buat dia tukeran kado aja. Tukeran kado. Romantis ya. gitu, tapi dibajetin, misalnya cuma 500.000. Karena kan yang pegang duit kan istri Thomas. Iya, Lah, makanya. Jadi nggak boleh beli yang lebih dari situ, segitu. Oh seru ya. Yang penting simpel-simpel aja gitu. Oke, tapi kan kalau ngomongin soal Muslim friendly, enak juga ya kalau zaman sekarang berbagai negara destinasi liburan itu sudah Muslim friendly, termasuk Jepang juga sekarang sudah sangat Muslim friendly sendiri. Tapi tantangan tersendiri bagi keluarga Ari Untung kalau nyari sesuatu yang pernah ngerasa aduh susah banget nih, di negara mana dan apa tantangannya, challenge terbesarnya? Yang susah apanya nih maksudnya? Misalnya cari makanan. makanan. Kalau cari makanan paling susah memang Jepang ya? Ya beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu kita sempet tuh pas ke Jepang gitu, karena semuanya kan dia pasti pakai kandungan-kandungan yang non halal kan, Iya. jadi Kebanyakan. susah banget. Tapi alhamdulillahnya mereka itu yang friendly sama kita. Jadi ada kan beberapa tempat mungkin yang agak Islamofobia, apalagi kalau misalnya aku pakai kerudung gitu ya, otomatis kayak ketahuan lah identitasnya gitu. Nah kalau di Jepang itu mereka sangat friendly, jadi Kasih tahu ya? kasih tahu misalnya, oh sorry. Udah ada app-nya juga. Kita Ya. punya ada kandungan ini, kandungan itu gitu. Jadi terkadang kalau misalnya kita waktu itu udah mentok banget, udah mau tutup, akhirnya kita bilang gini, bisa nggak kamu bikinin tanpa minyak tersebut gitu. Tanpa lard ya? Tanpa Kandungan yang non kandungan halal. mirin lah atau apa segala macam. Ya udah akhirnya bisa kok gitu. Tapi biasanya di setiap negara bukannya ada restoran Indonesia, biasanya suka ada 1 atau 2 gitu kan? Tapi kan susah Ya susah nyarinya, yang depan mata aja ya. Tapi bener zaman sekarang udah ada apps-nya ya? Ada app-nya, Udah ada cetak apps-nya. doang. Makanya kalau dia nih ke minimarket tuh langsung aja cari itu langsung tag. Kalau misalnya ternyata apa namanya ada logo jempolnya, langsung beli sendiri dia. Tinggal kita bagian bayar. Jadi tinggal di-scan aja gitu Tinggal ya? di-scan doang. Oke, tapi kenapa harus liburannya ke luar negeri? Sekarang ini lebih sering ke luar negeri ya dibandingkan liburan di Sering ke dalam negeri? Bandung kalau kita belakangan. Kemana? Bandung. Ke Bandung. Bandung apa Sumedang, Jatinangor? Sumedang ya? Sumedang. Jatuhnya Sumedang kalau Jatinangor. Ke Gavin, nengokin Gavin. Gapin. Oke. Tapi kalau kita nggak mesti, bukan lokasinya ya sebenarnya. Kita dengan siapanya perginya, bukan kemana pergi. Bersama dengan siapa? Bersama dengan siapa. Oke, Gavin sebagai anak pertama, kalau Gavin sendiri pengennya tujuan negara berikutnya atau tempat wisata berikutnya kalau sama keluarga pengennya kemana? Palingan balik kayak dulu lagi sih antara ke Eropa. Soalnya emang dari dulu tuh suka banget ke London sih paling suka. Jadi, Ke London? Iya. Oke, kalau Kayla? Aku sendiri sih maunya ke Kanada. Ke Kanada, kenapa Kanada? Soalnya aku udah bikin teman di situ, udah banyak teman di situ jadi. Oh, oke. Oleh kakaknya Denada. Kakaknya Denada, Kanada ya. Sama papanya Panada namanya ya. Jadi kamu lebih suka yang nature Kanada gitu ya. Kalau Atala pengennya kemana Atala? Jepang. Kenapa ke Jepang? Kenapa? Kamu suka Jepang? Kenapa Jepang? Gara-gara seru, dingin. Oh seru. Soalnya dingin. Ke Ciawi aja kalau gitu. Lembang. Ciawi dingin loh. Belum tahu Lembang nih kayaknya nih. Kanasar kemana liburan ke Kanasar? Gadog. Kanasar. Tapi ini banyak komentar-komentar dari para netizen tentang keluarga yang goals ini. Kita mau kasih lihat ya. Masya Allah, kapan ya bisa berkunjung ke tempat-tempat sejarah Islam gini? Amin. Orang-orang bisa kayak gitu hebat banget katanya. Pengen banget bisa kayak keluarga favorit aku ini. Ini yang pas kapan ya? Menginspirasi banget ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, yang selama ini aku hanya bisa membaca ceritanya dari tafsir Al-Quran di surat Al-Kahfi. Dan alhamdulillah sekarang aku bisa nonton gua Ashabul Kahfinya. Jordan. Makasih deh Jordan. Untung. Tuh,
Jadi memang terkadang ada liburan dikhususkan untuk mencari tahu sejarah tentang Islam ya. Kayak kemarin ke Jordan. Sudah berapa kali untuk liburan untuk mengetahui sejarah Islam? Apakah yang kemarin ke Jordan atau sebelumnya pernah ke negara lain? Sebenarnya setiap negara tuh ada story-nya sih, story sejarah Islamnya pasti ada gitu. Pertumbuhannya di negara itu kayak apa gitu kan. Cuma kalau Jordan kemarin memang banyak value Islami yang menarik ya. Ada Gua Al-Kafinya, ada apa yang tempat syutingnya Star Wars tuh, Wadi Rum ya. Kemudian ada Petra, bagus-bagus ya gitu. Jadi kalau menurut kita ya di-combine aja di situ. Jadi pas lagi jalan juga sambil ngasih apa namanya memupuk keimanan lah gitu. Ada value-nya juga ya? Iya gitu. Jadi belajar tapi fun juga gitu. Anak-anak bisa ngerasain traveling. Juga ada edukasinya. Tapi ada kejadian yang tidak pernah bisa terlupakan nggak sih selama liburan bersama-sama keluarga? Oh kemarin kita ribut sama tukang onta ya. Hah? Kenapa tuh tukang onta? Kenapa? Di mana di Biasa Jordan? kalau tempat turis gitu kan kadang kalau misalnya kita masih mau apa namanya ya nego lah apa segala macam. Nah tapi yang ini tuh maksa harus naik, harus posisi, harus targetnya sampai lokasi mana yang memang itu jauh dan pasti otomatis harganya juga lebih mahal. Terus akhirnya kita mutusin ya udahlah karena waktu kita terbatas banget kan si apa namanya mutawif kita juga bilang kayak kita nggak sempet deh. Nah karena nggak sempet tapi kita tuh ngeteh dulu, maksudnya ya udah nanti aja biasa dong kita kalau ya udah ntar aja kita nggak jadi gitu. Terus kita ngeteh kan karena kita bilang nggak sempat waktunya. Dia datengin, katanya nggak sempat waktunya. Kenapa masih bisa ngeteh? Lah, kan agak kita ya. ngegas gitu Kita mau ya. ini di Jordan. Di Jordan pasti datangnya gini. Lalu ala bala Afdal hajj. Oh iya, soalnya King Nasar pernah kejadian di Turki rebutan daster kan. Berantem nawar daster kan. Berarti marah-marah pakai bahasa Arab gitu. Pakai bahasa Arab pasti. Dia marah-marah datang kita tinggal amin. Kita nggak tahu. Bukan berdoa, ngambek. Tapi ya dari semua itu pasti bisa memberikan pelajaran tersendiri. Yang penting adalah bersama dengan keluarga. Apapun yang terjadi ya bisa terjadi. Mau kemana aja kalau nggak sama keluarga kan nggak enak ya. Benar, kekompakan bersama keluarga. Pergi bareng-bareng itu yang jauh lebih penting. Dan bersama dengan keluarga juga pasti ada kejadian yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Termasuk mungkin ini ada hubungannya dengan postingan dari seorang Arie Untung yang kayaknya sih bikin melo. Kita mau kasih lihat dulu ya. Karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Apa arti dari postingan itu? Keluarga ini apa namanya sebuah apa bahtera gitu atau juga mungkin kebersamaan yang kita nanti akan sama-sama bukan cuma buat di sini gitu. Kita saling memupuk segala macam yang kita lakuin semaksimal mungkin untuk sama-sama bukan cuma di sorga tapi bisa sampai bukan di dunia aja tapi bisa sampai ke sorga sama-sama. Amin. Apa jadinya Arie Untung tanpa Fenita Arie dan juga anak-anak? Saya? Ya. Nama Feni? Kasihan Feninya lah. Kenapa? Kalau saya tanpa keluarga kayaknya aduh. Ya sekarang ini kalau kita lihat ya semua yang kita capein, habisin waktu itu ya untuk rumah gitu. Pada saat kemudian ya yang kita perjuangkan ini kemudian nggak ada gitu, ibaratnya kan ada yang hilang lah gitu rasanya gitu. Tapi kayaknya kita kan mencoba semaksimal mungkin fasilitasi sejauh umur kita bisa gitu kan. Suatu saat nanti pada saat saya udah nggak ada gitu, udah ada penggantinya insya Allah gitu kan. Atau juga yang ini, yang itu gitu. Jadi setengahnya selama masih ada umurnya mau cari kenangan-kenangan yang paling indah. Kemudian apa yang bisa nanti mereka kenang buat orang tuanya seperti apa. Papaku dulu kakek kamu begitu lah, ntar ngomong sama anaknya, kakek kamu dulu ngajak aku ke sini gitu, kakek kamu dulu ngajarin papa begini gitu kan. Nah mungkin itu hal-hal positif yang mungkin sekarang mereka belum merasain gitu, atau mungkin sekarang masih resistance, tapi pada saat mereka nanti berkeluarga baru tahu ternyata dulu ada value-value baik loh yang ditularkan orang tua. Oke, kalau buat Fenita Arie, apa jadinya Fenita Arie tanpa Arie Untung dan juga anak-anak? Apakah tetap akan menjadi host infotainment seperti aku?
Aduh, Masya Allah ya. Kalau misalnya keluarga itu memang idealnya kan di mana ada suami yang terus jadi imam kita. Karena kan suami itu kan kayak nahkoda ya. Tiap kali kita tuh di dalam satu kapal yang bareng gitu, kita ngikut gitu. Nahkodanya mau kemana kita ngikut gitu. Nah, jadi kalau misalnya sosok Mas Ari itu ya pasti sangat penting sekali untuk keluarga kami gitu. Dan kalau anak-anak ya itu dia, kita sebagai orang tua kan terus belajar. Yang namanya orang tua pasti juga nggak luput dari kesalahan. Ketika kita mendidik mereka ada salah-salah ya, tapi kan pasti kita cari itu yang terbaik untuk mereka. Jadi apapun pasti kita berikan yang terbaik untuk keluarga. Ya selama hidup masih ada, pengen create kenangan yang indah-indah terus gitu. Supaya nanti mereka selalu ingetin kita. Karena semua itu kan ada istilahnya apa ya, kalau kita nggak ada yang doain kan anak-anak juga. Gitu. Jadi apapun itu kita pupuk semua dengan baik lah. Itu. Tempat berpulang dan tujuan hidup pada akhirnya adalah keluarga ya. Karena setiap hari berjalan itu makin mendekati kita berpisah pasti. Betul. Entah pisahnya karena masih di dunia atau emang udah enggak kan gitu ya. Oke. Gavin, jawab singkat. Mimi Pipi galak atau enggak? Tergantung. Oke, tegas atau enggak? Iya. Siapa yang paling tegas? Pipi. Nengok dulu baru jawab ya. Laki-laki ya. Gua galak Kita kasih lihat ya, saking tegasnya ini juga yang sempat dilakukan oleh seorang Ari Untung. Dia grebek kosannya Gavin di Jatinangor, Sumedang. Kita kasih lihat. Berantakan banget. Hah? Berantakan. Dan begini. Ampun. Nih. Rapi ya tapi ini nggak ini. Oke, nggak apa-apa ini. Ya ini rapi juga. Kebanyakan baju pipi nih. Enggak, baju sendiri kecuali ini. Kaos tuh. Itu enggak, itu mobil aku. Ini aku. Apa ini? Kunci. Kunci apa? Ces ya. Coba yang gerbek kita ya Ces waktu itu ya Ces. Jangan dong. Gavin gitu. Tolong Gavin gitu. Kita pura-pura dikejar orang aja Tapi gitu. by the way ngomong-ngomong tuh kan tadi menemukan kunci apa sih? Dari Kak. Gavin coba, itu kunci apa kamu selipin di antara baju? Kok harus diselipin di antara baju tuh? Kunci kamar. Biar nggak diambil Mimi sih. Maksudnya kunci apa sayang? Kunci kamar. Kunci kunci kamar. kamar. Kok kunci kamar di antara baju? Iya. Biar nggak diambil Mimi. Maksudnya? Biar kita nggak, kalau datang tuh nggak punya sendiri kan langsung masuk. Oh, jadi kamu pengennya Nggak tuh diduplikatin. Mimi Pipi nggak megang kunci kosan kamu? Iya. Apa alasannya? Oke. Ya pertama biar tiba-tiba nggak di kamar aja gitu. Terus kedua, soalnya tiba-tiba pasti mereka kalau mereka ke kamar langsung, terus belum beres-beres kamar, nanti mereka langsung komen-komen gitu lah. Terus kedua, kunci kamar aku juga rusak, jadi kayak harus pakai 2 kunci depan belakang biar bisa kunci. Oh, oke, jadi kamu nggak suka gitu kalau Mimi Pipi langsung masuk ke kamar kamu tanpa izin kamu, tanpa ada kamu? Iya, benar. Takut nemuin apa sih? Apa sih yang disembunyiin? Ya nggak ada sih. Apa kamu lagi pacaran ya? Nggak ada. Tapi Iya, udah boleh pacaran pacaran sayang, belum? boleh. Udah boleh pacaran belum sih, Mas Ari? Ya nggak tahu sih dianya, cuma ya nggak tahu ya. Mungkin setiap orang kan pasti ada proses ya, remaja suka sama ketertarikan sama lawan jenis, itu hal-hal yang biasa sih gitu. Jadi sudah boleh atau belum? Apa? Udah boleh apa belum? Kuliah dulu aja lah. Oh, jawabannya. Jawaban berarti nggak boleh. Udah langsung ganti posisi kaki loh dia tuh. Udah gelisah nih. Tatapannya sudah saling menatap satu sama lain. Itu jawaban dari Kan pipinya. tahu story-storynya kan ibunya. Wah, kayaknya apa namanya lagi suka, lagi apa segala macam. Dipertanya, itu gimana Pi? Ya anak laki. Gitu doang udah, anak laki. Tapi kan pelajarannya kan masih banyak yang perlu difokusin. Gitu. Alias belum boleh. Langsung aja nanti kalau tertarik sama siapa, gua kawinin. Oh, jadi langsung kawin aja ya? Kalau ketahuan. Tapi tadi bagus banget kosannya itu semi apartemen kita ngeliatnya. Cuman kita dengar kabar walaupun kosan atau tempat tinggalnya Gavin di Jatinangor Sumedang terlihat bagus. Katanya yang kita dengar setiap hari Gavin minumnya makannya mie instan, bener gak sih? Iya. Kenapa Gavin? Gak suka nasi tuh? Hah?
Gak suka nasi? Bukan gak suka nasi, lebih ke... Irit. Iya, dulu tuh... Hemat. Dulu tuh pas kecil mikir kayak, ini orang yang makan mie pasti dia nggak bisa jaga duit. Tapi ternyata pas sekarang makan mie buat jaga duit. Oh jadi uang jajannya kurang gitu ya? Atau lebih buat ngirit? Kok lihat Mimi begitu kenapa? Kenapa? Kayaknya ada ditutupi. Gavin ini sepertinya pandangannya banyak lihat ke Mimi pipinya ya. Ada apa nih? Kalian curcol kayaknya. Oke Gavin, kalau boleh tahu sebulan dikasih uang jajan sama Berapa, Mimi pipi sayang? berapa? Kasih tau nggak? Boleh lah kasih Boleh tahu. lah. Kasih tau aja. 1,5. 1,5 juta. Ya. Bagus. Keren Sebentar. Aku mau nanya sama Ari Untung dan juga Fenita Ari. Menurut kalian berdua, 1,5 juta untuk mahasiswa sebulan cukup nggak? Entar dulu, itu kan di luar bensin, di luar itu udah bersih ya. Jajan lah intinya ya, net Kak. banget gitu. Nah terus kemarin itu sebenarnya aku sempat hitung-hitungan juga, cukup nggak ya ini anak aku segitu. Karena memang mereka ini dari kecil nggak pernah ada duit jajan, jujur aja. Jadi mereka tuh nggak ada tuh kalau kayak aku dulu 5.000 sehari atau apa gitu, sekarang mereka tuh nggak ada. Nah jadi pas udah masanya mereka harus sudah pegang duit, aku juga bingung jujur aja. Kemarin pas aku ke Jatinangor, aku mau nyoba dulu dong. Coba yuk beli nasi atau apa gitu di kantin-kantin bawah. Ternyata 15.000 udah lengkap semua, udah sama es teh manis. Terus wah bisa nih aku kaliin kali makan siang, makan malam. Terus habis itu wah kayaknya Irit bisa ya, pas ini nih. gua. Oh ya udah aku kasih aja biar pas gitu. 1,5 juta. 1 juta. Gavin, 1,5 juta. Menurut kamu cukup atau kurang? Jujur aja, jujur nggak kurang. Kurang. Oke. Gavin, kalau kamu mau di hati sebenarnya berapa? Jujur aja. Idealnya menurut kamu berapa? Ya 10 juta. 2 juta aja, 2 juta. 2 juta. Tambahin 500.000 Mimi, Pipi. Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya gue udah kasih jalan keluar. Dia bisa dapat lebih dari itu. Tapi Gue kasih kesempatan dia untuk buka toko roti. di mana? Biar belajar usaha. Di mana di Jatinangor. di Jatinangor. Oke. Jadi ada franchise yang bisa tinggal dibuka, kamu tinggal mantau aja. Kan dia anak SBM bisnis. Aha. Praktek sekali sekolah, sekali dapat uang jajan lebih. Betul. Dia bilang, saya fokus juga kuliah dulu ya, mau dapat duitnya apa enggak kan gitu kita. Langsung, masanya langsung melotot lah barusan. Giliran pacaran suruh fokus kuliah, giliran dagang suruh dibolehin. Ujung-ujungnya kan cuan juga. Jangan kebanyakan makan mie instan, itu juga nggak Iya boleh. saya nanti kena GERD kayak tante Dewi. Sebenarnya gini, Iya. kan kenapa aku kasih segitu? Karena kan aku beliin bahan, beliin pokok. bahan segala macam. Oh, itu udah Karena ada. dia ini sukanya masak. Kenapa aku juga pilihin dia apartemen gitu? Karena dia bilang kalau aku ngokos aku nggak bisa masak sendiri. Ya udah, makanya kita kasih tempat gitu. Nah, terus bahan-bahannya juga aku selalu bilang, ayo mau beli apa segala macam. Tapi ujung-ujungnya karena dia sibuk, karena kan mungkin ya kalau dulu kan ada yang masakin atau apa. Jadi pas sekarang baru benar-benar real life tuh kayak gitu ya, ngejar waktu buat kuliah, ngejar waktu buat kerja kelompok apa segala macam, nggak ke Uber lah untuk masak-masak itu. Oh, oke. Jadinya yang paling cepat ya mie instan gitu. Oke, kalau gitu kita rubah deh jajannya ya. Enggak 1,5 lagi deh ya. Tambahin 500. Tambah 500. Tambahin 500. Udah curhat loh dia. 1,3 lah. Kamu dikurangin. Kan belum biaya nonton ke PPJ, hangout ke Ciwok. Jauh lagi tuh Bandung. Itu Bandung jauh. Ada Ya, Jatos, justru refreshingnya. Jatinangor Town Square tuh Ya, Jatos Jatos, ada. Jatos, bener. Jatos. Ya buat Gavin pokoknya ya diirit-irit lah ya supaya tahu Ya. perjuangannya seperti apa. Rian tahu banget ya. Tahu Bang. Kan aku Kan juga orang Sumedang. kan aku juga dulu pernah di Jatinangor. Jadi aku tahu tapi tetap aja kurang segitu mah ya. Buat sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat selain Gavin ini juga kita mau kasih lihat ada Kayla putri cantik dari Ari Untung dan juga Fenita Ari. Kita punya satu artikel buat Kayla. Putri Ari Untung makin cantik berhijab, ternyata ingin ikuti jejak sang ibu. Kalau buat Kayla, sekarang usianya berapa sih Kayla? 15 tahun. 15 tahun. Di usia berapa sih kamu mantap, aku memang harus berhijab, aku mantap berhijab? Aku tuh mulai kelas berapa nih? Kelas 5 ya? 5 ya? Iya. Itu aku juga awalnya kan Mimi baru pakai berhijab kan. Terus aku kayak apa ya? Aku mau awalnya ikut support aja dulu kan. Oh, awalnya pengen support aja? Iya, tapi supportnya seharian pakai juga gitu. Biar Mimi nggak ngasih sendiri gitu. Ya udah aku ikut terus lama-lama nempel deh. Sampai sekarang. Kayak gue pakai hijab ya. Ya jangan dong. Boleh. Mukanya tapi memang ketiplek ya. Iya, Tala cita-citanya pengen jadi apa Tala? Jadi apa kamu? Main bola.
Oh, pemain bola. Bagus banget. Saya aja sama Om Nasar. Jangan, kalau aku jangan. Nggak jadi pemain bola nanti. Ahli nyatok nanti. Baik, buat keluarga Ari Untung kita akan mengajak mereka semua untuk bermain games kekompakan ya. Jadi kita tahu ya kompak Kita akan apa enggak lihat keluarga sekompak ini ya. apa mereka berlima. Atala sudah bisa nulis kan Kita ya? biasa giniin orang loh. Kenapa? Kita biasa giniin orang, nggak pernah diginiin. Sekarang kita akan Nggak boleh mencoba nyontoh ya. kalian untuk menjawab pertanyaan masing-masing. Tolong dijawab. Ya, siap ya. Nggak Jangan boleh nyontek mencontek. satu dengan yang lain. Tidak boleh mengintip berarti- satu sama lain. Iya, Oke. jauh punggungan aja kalian. Kalian cowok-cowok nggak boleh deketan dong. Siap ya. Pertanyaan pertama ini berhubungan dengan pipinya. Jadi silakan buat kalian anggota keluarga, apakah kalian tahu tanggal ulang tahun pipi? Silakan ditulis. Jangan dikasih tahu, ayo. Ayo Atala, tanggal ulang tahun pipi. Atala, tanggal berapa? Ayo. 1, 2, 3, oke. Baik, silakan selain pipinya boleh dikasih lihat. Buat Ari Untung tahan jawabannya, buat semua boleh kasih lihat ke kamera, dibuka jawabannya. Ada tulis tuh. 15 Januari. Adek. Oh. Atala belum. Akuannya ketahuan ya, Biro siapa ya. Mirip Pak pipinya ini. Coba tanggal berapa? Atala. Kasih tahu. Buka. 15 Januari. Oke, silakan. Pipi, Ari Untung, tanggal berapa? 1, 2, 3. 18 hari. 18 hari lagi. Benar, 15 Januari. Iya benar. Kita disuruh kalau- mikir. Oke, baik kita lanjut ya. Siap ya. Ini kali ini berhubungan dengan miminya ya. Next paper, apa? Next, ya boleh. Atau di bawahnya juga nggak apa-apa. Di bawah nggak apa-apa. Oke, ini pertanyaan tentang miminya. Apa makanan kesukaan Mimi? Jangan Ayo, nyontek, Atala. nggak boleh nyontek. Nggak boleh, ayo, nggak boleh. Siap ya. Yang sering dimakan Mimi. Yang sering dimakan Mimi apa Atala? 1, 2, Pasti mie instan nih, pasti nih. 3. Siap ya. Oke, buka dulu. Siap. Semuanya boleh dibuka keluar kecuali Miminya. Empe atau bakmi yang di Bintaro. Empe. Oke, Atala empe. Mimi silakan keluarkan jawabannya. 1, 2, 3. Mimi. Aku juga suka. Mie ayam. Enggak. Mie ayam. Oke, baik buat Kayla mendekati jawaban bakmi ya. Deket Untung Atala nggak jawab nasi loh. Siap ya. Ini berikutnya Atala, berhubungan dengan Atala. Kebiasaan Atala kalau mau tidur. Atala kalau mau tidur ngapain dulu? Tulis. Kalau mau tidur, bangun tidur. Kalau mau tidur. Mau tidur. Oke, Atala tulis. Atala pasti tahu. Kebiasaan Atala kalau mau tidur. Pipi. Sayang. Pipi mau tahu banget Coba pipi. Atala apa Oh, ini? bener kali ya. Atala jangan dikeluarin dulu jawabannya ya. Sudah siap? Baik buat Pipi dan juga Mimi dan juga kedua kakaknya silakan keluarkan jawabannya. Atala kalau mau tidur ngapain dulu? Silakan dibuka. Nonton. Nge-YouTube, Dipijitin. nonton, peluk Mimi, pijit. Oke, Atala Temenin Pipi main PS. Kan dipijit. Maaf, Kalau mau tidur dipijitin. jawaban paling jujur. Anak kecil nggak mungkin bohong. Tidak mungkin berbohong ya. Oke, baik. Satu lagi siap ya. Binatang yang ditakutin oleh Kayla. Balik. Dinosaurus. Nggak ada dong. Binatang yang ditakutin oleh Kayla. Ayo. Kak Kayla takutnya sama binatang apa? Ayo. Ada. Oke, ini adalah pertanyaan Oke, terakhir. Binatang kita yang lihat. paling ditakutin oleh Kayla. Siap ya? Semua keluarkan jawaban. I know. Oh, you know. Oh, oke. 1, Siap 2, ya. 3. Silakan dikeluarkan semuanya kecuali Kayla. Dia takutnya kecoa sama timbangan. Kecoa. Oke, kalau misalnya Kak Gavin jawabannya adalah Kecewa. jawabannya adalah tikus. Kayla, jawabannya kamu takut dengan binatang? Ulat dan kecoa. Ulat dan kecoa. Oh, kecoa. Dek, kalau misalnya tikus sekarang pasti Dek kan lompat gak? Tapi kita lihat ya, setidaknya mereka adalah keluarga yang kompak satu sama lain, bisa mendukung ya. Pokoknya buat keluarga Ari Untung dan juga buat Penita Ari bersama dengan Gavin, Kayla dan juga Atala, kemanapun liburannya, semoga bersama-sama keluarga. Dengan atau tanpa salah satu anggota keluarga lainnya, semoga bisa saling mendoakan satu sama lain. Menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.